Ini kali kedua gua mengundang tetangga kita, Dewi Lestari. Di sini, Mbak Di Lestari akan cerita bagaimana ia harus melalui masa kesedihan dan letting go ketika suaminya, Reza Gunawan, meninggal dunia. Berduka adalah bagian dari kehidupan, tapi paling jarang dibicarakan. Itu sebabnya kami akan ngobrol tentang bagaimana berduka secara sehat dan mampu move on ketika momen tersebut terjadi di dalam hidup kita. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey tetangga-tetangga yang gue sayangin, apa kabar semuanya? Well, yang pasti kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan kalau misalnya kalian adalah salah satu dari tribe kita dan kalian emang udah subscribe, kalian suka banget ngikutin dan kalian pengen memberikan atau mensupport kita lebih lagi, kalian bisa langsung check our official merchandise. Langsung aja ke Tokopedia homepage kita, itu search DMN official merch, dan kalian bisa ngedapetin baju yang lagi gue pakai sekarang ini, atau lu bisa langsung aja scan QR code yang ada di sini sekarang, dan ini akan membawa ke homepage tersebut. Belanja deh, shopping deh. Jangan lupa juga untuk tag di IG kalian ketika kalian pakai, siapa tahu bisa kita repost juga. Anyway, without further ado, ini dia Dewi Lestari. Hai Mbak Di. Hai Daniel. Oh, the second time. Second time Second time is a charm, ya. I did not expect second time kita di sini ngobrol lagi. Waktu pertama kali kita ngobrol, Mas Reza masih ada duduk di situ, sana, di situ iya. yang tepat Iya, sih, betul. ya duduk situ dia sambil duduk bersila dan mendengar, dan selesai syuting, kan gue. Selesai syuting dia bilang kayak, wow Neil, I really enjoy the whole conversation. Dia bilang kayak gitu, dia enjoy banget, and I can feel his sincerity pas dia ngomong seperti itu, and it was a beautiful moment. Dan gue bilang, oke, Mas Reza, next time lo ya, kayak gitu. Sampai hari ini akhirnya nggak kejadian gitu, and oh man, but what was terakhir pulang dari sini, what happened? Kayak abis syuting ini aja gitu. Did you still remember? Kami makan siang bareng. It was a happy day. Dan betul, dia sepanjang hari tuh membahas apa yang kita bicarakan. Dan dia happy banget dengan hasilnya juga setelah tayang gitu ya. Dia itu kan sangat pemilih sebenarnya untuk mana acara yang sebaiknya aku ikutan gitu ya. Karena kan dia ada di manajemen di Lestari. Right. Dan dia sangat concern juga protektif sama brand yang kami bangun bersama ini gitu. So ada Dewi Lestari as his wife, ada juga Di Lestari as a brand gitu yang kami bangun dan jaga bersama. Dan dia merasa aku berada di sini di acara kamu itu merupakan salah satu keputusan terbaik lah gitu untuk ya aku sebagai personal maupun juga sebagai brandnya Di Lestari gitu. Thank you for saying that. Dan and thank you juga, maksudnya sekarang ini kita bisa ngobrol lagi di sini. I really appreciate it, and I think let's start with how are you ini sekarang ini. It's been more than 50 days. Iya, kayaknya udah mau 2 bulan lah ya, kurang lebih ya. Dan rasanya sih pelan-pelan mulai bisa beradaptasi sih Dan. Tapi memang tetap ada kayak misalnya momen-momen yang mana aku merasa, loh dia beneran gak ada ya gitu. Kayak aneh aja rasanya, ini beneran nih gak balik lagi nih gitu loh. Ada momen-momen dimana aku dan anak-anak kita ngobrol bersama dan kita bilang, papa kayak cuma pergi retreat ke Bali tapi silent retreat, jadi gak bisa nelfon, gak bisa WA gitu ya. Tapi dia kayak gak pergi jauh kemana-mana. Namun ada juga momen-momen dimana aku merasa, oh ya memang Reza udah gak ada. Dan gak ada itu tapi juga tidak rasanya kosong. Dan ini satu hal yang buat aku cukup takjub gitu ya. Di rumah tuh
kamu tahu kan kalau misalnya ada space kosong gitu ya. Ya. Kamu baru kehilangan seseorang atau kehilangan sesuatu gitu dan tiba-tiba kayak ada space kosong di hidup kamu gitu. Nah di rumah tuh tidak terasa seperti itu. Jadi walaupun Reza gak ada ya, yang mungkin orang-orang bilang spiritnya sepertinya kayak masih bersama kami gitu. Yang kami rasa juga there's no vacant space gitu. Rasanya kayak masih utuh aja di rumah itu tuh gitu. Walaupun dia gak kelihatan lagi, gak kedengeran suaranya, gak kelihatan wujudnya. But we don't feel that emptiness gitu. Wow, that is kayak gue Itu kehilangan luar biasa handphone sih. aja kayak, aduh iya handphone gue baru hilang gitu ya, yang bangun tidur kayak ngecek, aduh, you know, so that means there's none of that. Benar-benar kayak ngerasa. Kami juga rasanya kayak gitu, kami takjub juga gitu, kok bisa ya gitu. Walaupun rasa kangen itu tentu ada ya, kayak apalagi ya 3 minggu pertama tuh ada yang aku sebut sadness attack gitu, yang kayak gelombang kesedihan aja. Of course. Dan biasanya sedih itu datangnya, sekarang aku udah kilas balik ya gitu, dan udah mulai bisa memilah dan menilai gitu ya. Sedihnya itu datang dari periode dimana dia sakit. Oke. Karena di situ aku tahu dia mengalami kesakitan, dia mengalami penderitaan gitu, dan itu momen-momen yang berat gitu kan, ketika kami harus struggling dengan berdebar-debar, menunggu kabar dari dokter, berdebar-debar menghadapi hari esok dan sebagainya gitu. Jadi kalau ingat momen-momen itu rasanya masih sedih. Dan aku juga berpikir kayaknya kita gak perlu juga berusaha supaya kalau ingat itu gak sedih lagi. Enggak, bagi aku ya kalau sedih aja gitu ya. Tapi aku sudah mulai bisa melihat kebersamaan kami di masa lalu itu menjadi obat, menjadi sesuatu yang kayak lu punya permen di kantong lu setiap hari. Yang ketika mulut lu asem atau gimana lu bisa ambil permen itu dan tiba-tiba ada rasa manis yang menghibur kamu, datang dan menemani gitu loh. Ya. Dan I think si kesedihan tadi bilangnya apa? Kesedihan. Sadness attack ya. Jadi orang suka ngomong anxiety attack, yang tiba-tiba nggak bisa nafas dan panic attack gitu ya. Tapi ini baru pertama kali gue denger sadness attack. Rasanya gitu. Ini momen-momen yang gue inget ya. Dan momen ini biasanya justru kayak yang gitu. Bukan ketika aku menabur bunga saat anniversary kemarin kan kami anniversary pertama tanpa dia gitu ya. Aku tidak bercucuran air mata ya, terharu tapi nggak sampai gimana gitu. Justru aku nangis kejer itu ketika pulang dari Dukcapil dan harus ngurus kartu keluarga yang mana di situ statusku berubah. Ibu jadi kepala keluarga ya gitu, dan statusnya menjadi cerai mati. Bapak dihilangkan dari kartu keluarga. Terus aku duduk di kamar, di lantai kamar dengan bertebaran dokumen-dokumen yang harus kusiapkan gitu ya. Ya dokumen-dokumen kependudukan gitu loh. Yang sebenarnya gak punya nilai sentimental yang seperti apa gitu kan ya. Cuma rasanya tuh sedih sekali. Kayak yang mungkin yang aku analisis ya. Mentalku masih merasa dia ada, atau I'm still hanging on his memory, on his presence gitu. Tapi realitas kayak memaksa aku untuk melihat situasi ini dengan begitu kering dan datarnya, bahwa he's gone. Dia gak ada, dia gak akan ada di kartu keluarga lo lagi. Dan itu fakta. Kamu harus mengurus akte kematian, kamu harus nutup rekening bank dan sebagainya. And it felt like a bitter pill gitu. Dan aku nangis kejer di situ sampai gak kuat. Aku pergi ke kamar anakku, aku ketok. Terus waktu itu Atisha di rumah, anak bungsuku. Ya udah aku nangis, aku berpelukan sama dia dan aku bilang, mama gak kuat lihat surat-surat itu gitu. Ya itu salah satu momen yang paling sedih sih, ketika kayak realitas memaksa aku kemudian catching on with what actually happened gitu. How were the kids? Mungkin Atisha kali kemarin, di Instagram juga saya baru ngelihat juga
you know, Atisha nyanyi gitu kan. Yeah. And she has a beautiful voice by the way. Yeah, thank you. Gue kayak gila, gue umur 13 tahun kok gak kayak gini ya. And I'm just wondering like how is she handling all this? Yes. Nah, memang anakku itu punya karakter yang sedikit berbeda ya. Ya beda banget malah. Kalau Kinan itu lebih ekspresif, lebih ekstrovert. Jadi apa yang kelihatan ya itulah yang ada gitu loh. Jadi aku lebih bisa melihat what's going on with him karena itu ditampakkan dengan nyata. Nah, kalau Atisha itu lebih introvert. Jadi di permukaan lurus-lurus aja gitu. Tapi setelah sekian lama dia mulai mengeluh gitu. Aku jadi susah fokus. Aku jadi kayak kehilangan semangat buat belajar, buat melakukan hal-hal yang biasanya dia lakukan dengan tekun. Tapi dia kayak hilang motivasi gitu. Aku melihat wah ini barangkali berhubungan dengan kedukaan atau perasaan tertentu, emosi tertentu yang dia belum cerna sepenuhnya gitu. Jadi kami masih ini banget sih, aku masih kayak closely watch her, khususnya untuk Atisha gitu ya. Kami masih tidur bareng jadinya, terus. Dan dia masih puber kan, maksudnya puber itu adalah mungkin saat yang paling sulit sekali karena masih pencarian jati diri, hormonnya kemana-mana, dan habis itu kena sama bencana yang begitu besar gitu di hidup dia. Nah untungnya gue dibekalin sama beberapa ilmu juga ya dari Reza gitu kan. Dia dari macem-macem modality yang dia pelajari selama menjadi healer gitu kan ya. Itu yang gue pergunakan. Jadi mulai dari ada yang namanya Batch Flower Remedy, ada yang namanya TAT, terus ada yang namanya focusing. Dan kemudian aku pernah dikasih penawaran sama partnernya Reza di Amerika. Dia bilang kalau kamu butuh sesi counseling let me know gitu. Aku akan kasih for free. Terus aku bilang boleh gak buat anakku aja gitu. So Atisha yang akhirnya counseling sama dia, dan dia akhirnya karena dia orangnya juga tertutup ya, dan aku juga gak mau maksa. Dia gak mau bilang detailnya seperti apa, tapi dia bilang ada hal-hal yang tadinya aku tidak pahami sekarang jadi oh ini toh yang terjadi. Dan buat aku kan sebenarnya mau itu kesedihan, mau itu kekhawatiran, kegelisahan dan sebagainya, sebetulnya ketika kita mulai self-aware apa yang sebenarnya terjadi, masalah itu akan larut dengan sendirinya sih gitu, tanpa butuh solusi yang lebih jauh gitu ya. Jadi sekarang aku udah bisa melihat Atisha jauh lebih ringan, jauh lebih tenang ya. Dan bukan hanya tenang karena aku harus tampil tenang di depan mama gitu, tapi memang udah ketenangan yang genuine gitu. I think itu ya, ketika kita lagi mengalami sebuah kesedihan, itu adalah satu sadness attack itu menurut gue satu language yang gue gak pernah dengar sebelumnya, tapi gue denger dan it makes so much sense. You know, it's an attack gitu. Jadi tiba-tiba dan nangis mendadak segala kayak gitu. Dan ketika kita memberikan label ke sesuatu perasaan, itu kita mungkin bisa lebih mudah untuk mengontrolnya ya. Betul sekali. Karena kalau misalnya kita gak tiba-tiba mendadak nangis dan tiba-tiba orang bilang, aduh enggak, gue gak boleh nangis, gue harus kuat. Padahal you know it's natural to sangat normal banget untuk mengalami semua feeling atau emotion yang sedang lo alamin gitu. Dan mungkin sebagai seorang ibu, ini gue penasaran juga sih. Sebagai seorang ibu, kadang-kadang kan ketika lagi dalam masa berduka misalnya seperti itu, ibu itu harus terlihat kuat di depan anak-anaknya. Tapi lu malah nangis dan ke Atisha, ke kamar Atisha, dan malah bilang ibu gak kuat, dan you know you were just crying in front of her. What is the why do you do that? Why did you do that gitu ya? Why did you do it? Ya, satu hal yang aku pelajari juga ya selama hidup bareng sama Reza, dia juga mengajarkan hal ini sama anak-anak untuk just be true to your emotions gitu. Semakin kita terkonek sama emosi kita, semakin sama perasaan kita, semakin kita bisa mengidentifikasi apa yang terjadi gitu. Dan dengan kita mengidentifikasi, samalah kayak metode ilmiah gitu kan. Yang langkah pertama kan identifikasi masalah dulu ya kan. Dengan memberikan sebuah nama kayak tadi tuh, sadness attack, then you know what's going on gitu. Ketimbang itu sesuatu yang abstrak gitu. Bagiku itu menjadi satu langkah pertama untuk penyelesaian masalah.
Nah jadi ketika kemarin itu ya di periode-periode apalagi di hari-hari pertama gitu. Aku sih tanpa meniatkan, tapi karena mungkin ini udah menjadi pakem di keluarga kami gitu. Jujur sama perasaan sendiri, aku memutuskan untuk terbuka sama anak-anak. Bahkan dari mulai Reza sakit sekalipun, aku selalu bilang ini kita satu tim ya. We're in this together. Mama gak akan sanggup kalau cuma sendirian. Jadi mama harus minta support dari kalian berdua juga gitu. Dan akan ada saatnya dimana gue bakal nangis gitu. Dan orang yang paling mengerti apa yang terjadi adalah mereka ya kan. We're in this boat together gitu. Sama kayak misalnya kalau mereka pun punya kesulitan atau kesedihan. Jangan ragu, come to me gitu. Tapi I wanna do the same also. Karena kalianlah yang paling mengerti apa yang aku alamin gitu. Ada juga yang ngomong ke gue gitu. Wi di depan anak-anak awas ya gitu. Harus kuat ya gitu. Tapi kalau gue bilang, kalau aku melakukan itu, pertama aku akan menjadi keropos di dalam. Dan bagiku tidak apa-apa kita being vulnerable, rapuh di depan mereka gitu. Karena bagiku menjadi rapuh itu sebenarnya bagian dari penyembuhan itu sendiri gitu. Ketimbang aku berusaha kuat tapi sebetulnya tidak, itu akan menjadi penyakit yang akan lebih dalam lagi menggerogoti gue gitu. Dan siapa lagi yang paling mengerti soal ini ketimbang mereka gitu kan. Mereka yang hidup bersama Reza sehari-hari. So they know what I'm going through gitu. Mereka bisa membayangkan betapa sedihnya gue gitu. So I just came to them dan gue juga bilang jangan takut kalau ngeliat mama nangis. Mama nangis karena mama ngerasa sedih saat ini. But I'll be okay again tomorrow. I'll be okay again the next day gitu kan. But there will be times when I'm like this again gitu. But ya udah kita terima saja apa adanya gitu. Aku cerita dikit ya, Reza itu kan sebetulnya 3 tahun terakhir sudah tahu bahwa dia sakit ya. 2 tahun 2 bulan setelah sebelum dia berpulang itu dia tuh bikin lagu dan dia kasih denger ke aku. Terus lagu itu menghantui gue karena gue jadi ini gue bikin lagu itu apa pertanda atau apa ya gitu.